Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur bisa ketemu lagi di TV-mu dan para pemirsa yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Kita mengkaji sejenak, merenungi kesyukuran, kenikmatan yang harus kita syukuri itu. Ya. Di antara adalah kita mengingati petunjuk Allah, pedoman Allah, ajakan-ajakan Allah, kehendak Allah. Semuanya itu adalah demi untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. Dalam kesempatan yang singkat ini, kita sebagai komunitas atau warga yang secara umum adalah beragama, maka mari kita fungsikan keberagamaan itu dengan cara berpikir yang lebih menyesuaikan pada ajaran agama itu. Jangan sampai agama kita klaim saja. Kita sebagai orang yang muslim, mukmin, tetapi maaf mungkin kita lalai. Nah, kalau lalai sejenak, lalai tidak berdampak yang berat itu bisa dimaafkan oleh Allah asal kita istighfar benar-benar. Tapi kalau lalai itu sepanjang masa, 5 tahun lalai terus, diperpanjang 5 tahun lalai terus. Nah, itu kelalaian yang memang diproduksi. Nah, sekarang ini kita musim memperoleh maghfirah, ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala di hari ke-8 terakhir bulan suci Ramadan ini. Mari kita renungi satu ayat. Ayat itu secara singkat kita sering mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu, akan kamu raih sendiri, akan merasakan sendiri. Tapi jika kamu berbuat tidak baik, tidak jujur, mencelakakan orang lain, ya, mencelakakan rakyat, maka kamu sendirilah yang akan merasakan, akan ditimpa dengan perbuatan yang tidak jujur itu. Caranya macam-macam caranya. Nah, ayat ini begitu singkat, tetapi makna individual dan makna sosialnya besar sekali. Memang beragama itu tidak cukup difikirkan, tidak cukup hanya difahami saja, tetapi harus diamalkan. Esensi agama itu amalan. Nah, berdasarkan ayat itu, saya ingin menyampaikan satu contoh. Bagaimana ada seorang guru SD Muhammadiyah di satu tempat yang beliau itu mengajarnya dengan tulus, ikhlas. Di luar jam mengajar, kemudian diminta untuk memberikan les privat. Ada yang memberi semacam honorarium, ada yang tidak. Dan beliau, guru itu tidak meminta sesuatu apapun, tapi dilakoni dengan keyakinan yang sekonstruksi sejiwa dengan ayat tadi. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa yang terjadi, pemirsa? Ketika sholat asar, guru itu meninggalkan tugas memberikan kursus itu ke masjid dulu, di Masjid Sultanain di Nitian. Nah, ketika dia sedang rukuk, sedang dalam proses rukuk, berdoa di dalam rukuk itu, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Allah dan dengan pujimu ampunilah dosa-dosaku. Ketika sedang rukuk seperti itu, guru itu terjatuh. Dan kemudian ketika ditolong, saat itu juga
oleh orang-orang yang ada di sekitar itu, di masjid itu, ternyata guru itu sudah meninggal dunia. Artinya apa? Meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Sebelum meninggal, dia mengajarnya diniati dengan sebagai pengamalan ilmu. Ya, in asantum tadi. Dan kemudian sholat, berarti amaliyah konkret. Ketika sedang sholat, Allah menentukan panggil meninggal. Bukankah seperti itu yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Berakhir dengan baik, baik kepada manusia, kepada rakyat, kepada umat, kepada alam semesta, dan puncaknya baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah, seperti antara si guru SD Muhammadiyah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.